الصبح بدا من طلعتي والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai. Ini ibu nyai semua nggih? Oh, ini seragam hijau-hijau. Para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustadzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Al Amanah. Niki masjid nama musola Bu? Kok gede gitu nggih? Niki insyaallah cocok jadi masjid gitu. Ini masjid paling dekat di mana Bu? Di mana itu? Oh, jauh nggih? Oh, dekat gitu. Kira-kira kalau ini dijadikan masjid cocok apa tidak? Nanti sanjang ke Pak RT ya Bu ya. Oh, Pak RW, mohon maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al Amanah, Mushola Al Amanah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil. Hari ini kita semua bisa hadir di masjid, di musholah yang penuh barakah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan penuh semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya, syafaatul ummah, syafaat yang besar, syafaat yang agung di hari kiamat nanti. Tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua juga nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah sebagaimana sabda Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia bersama aku di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberikan amanah untuk memberikan mau'idhah hasanah. Sakjane saya kalau ke Panderman ini Bapak Ibu agak sungkan Pak Bu. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Panderman ini orangnya pinter-pinter. Tadi jenengan bunyai-bunyai semua gitu. Ini juga Pak Yai semua. Jadi saya ini sebenarnya sungkan Bu. Ini kalau saya boleh ibaratkan seperti saya menaburkan gula di lautan madu. Panjenengan semuanya ini adalah madunya,
saya ini adalah gulanya. Gula memang manis, betul Ibu? Betul nggih? Tapi kalau disebarkan di lautan madu, kira-kira manisnya ada efeknya apa enggak, Bu? Oh, gak pernah mimik madu kata ini. Ada efeknya apa enggak, Bu? Ada nggih? Enggak ada, Bu. Ada tapi sedikit, Bu. Tapi kita niatkan semuanya ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Karena sesuatu yang kita niatkan, mohon maaf saya bahasa Indonesia ya. Ngapunten. Karena sesuatu yang kita niatkan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, maka dengan siapapun, kondisi apapun, keadaan apapun bisa kita lakukan. Di antara sekian jalan yang Allah perlihatkan kepada kita, yang jalan itu sangat-sangat dengan surga adalah thalabul ilmi. Man salaka tariqan, lanjutannya yaltamisu fihi, yang bisa jawab boleh pulang, enggak usah kembali, Bu. Coba, Bu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu, lanjutannya lali sahhalallahu lahu, yang bisa jawab boleh pulang. Oh, jajannya kan sudah dapat ini kan. Ayo, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan. Bu, Bu, Bapak ini, Bapak ini, Bapak ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan kok itu ada hubungannya dengan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia ke surga. Mudah-mudahan kita semua nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam Kamis. Enake lapo niki? Ngaji. Malam ini adalah malam iki loh. Malam apa, Bu? Tanggal berapa, Bu? 27 Rajab. Di antara bulan yang itu diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ada namanya Rajab. Apa, Bu? Rajab ini masuk kategori kalender Masehi apa Hijriah? Hijriah. Kira-kira kalau hitungan Hijriah itu urutan yang keberapa? Waktu habis. Ayo, Bu, urutan keberapa? Loh, coba kita hitung sama-sama, nggih. Ayo. Tuh. Muharram, ada lagunya itu, gimana Mas? Ini anak-anak kecil, anak-anak kita kan bisa nyanyi itu. Muharram, terus Safar, terus ini anak Isopo iki, pinter ini. Ganti jenengan. Anak saja bisa, apalagi ibunya ya. Muharram, ayo tabu jenengan ini. Yang semangat, yang suaranya Muharram, Safar. Loh wis, dua tok. Ya Allah, Pak RT, Ibu di Pak RW tadi. Pripun warga jenengan ini? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Terus aku tak mulai. Jumadal Ula. Terus Jumadal Tsani. Setelah itu Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah itu belum. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba kita ulangi lagi, nggih. Yang bisa jawab nanti dapat door prize. 1 Muharram, terus
Rabiul Awal. Sekarang Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir enggak apa-apa. Rabiul Tsani. Sesek jenengan mawon. Masuk lali bisa. Ayo nggih agak cepet nggih. Ayo kita sambil belajar sama-sama pelan-pelan saja nggih Bapak Ibu nggih. Muharram. Coba ikuti saya. Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Tsani. Jumadal Ula. Jumadal Tsani. Rajab. Sya'ban. Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Berarti yang keberapa, Bu? 7. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Surat apa, Bu? Surat At-Taubah itu depannya apa? Bunyinya apa? Ini saya tadi dengar dari bapak-bapak bahwasanya orang Panderman ini insya Allah semuanya hafal Al-Quran. Bahkan tadi ada yang hafal 50 juz. Oh, juz 30 nak nggih? Oh, betul nak, betul. Apa Bu awal surat apa ini? Apa tadi? At-Taubah? Ya Allah. Bara'atun. Ada bismillahnya enggak itu? Enggak ada. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, kalau tidak salah nanti dicek nomor ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah Muharram, yang kedua adalah Rajab, yang ketiga adalah Dzulqa'dah, yang keempat adalah Dzulhijjah. Apa Bu yang pertama? Haram, yang kedua Rajab, Dzulqa'dah. Diingat-ingat dong ini, nanti ujian keluar. Haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Diingat-ingat ya. Minha arba'atun. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Bapak Ibu rahimakumullah. Saking mulianya bulan Rajab ini Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Rajab itu masuk, datang, qala Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ketika bulan Rajab ini tiba, Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini saking istimewanya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Rajab ini Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Coba saya tanya Bu, mulai awal bulan Rajab tanggal 1 sampai sekarang tanggal 27, siapa yang puasa penuh? Ada Bu? Pak, ada Pak? Mulai 1 Rajab sampai sekarang 27, siapa yang puasa penuh Pak? 27 hari Pak. Panjenengan Pak nggih? Luar biasa. Nanti saya kasih tahu ganjarannya apa Bu. Ya, jenengan sih nggak poso rugi Bu. Mungkin masih ada waktu besok puasa Bu. Apa itu pahalanya Pak? Luar biasa Pak. Inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab.
Sesungguhnya di surga itu ada sungai Pak Bu, namanya Rojab. Namanya apa? Kalau di Mojokerto sungainya namanya luar biasa ini kan. Di surga itu ada sungai Bu Pak, namanya Rojab Pak. Sungai ini untuk siapa? Mansoma, ini kata Rasulullah, mansoma min rojaba yauman wahidan. Coba ingat-ingat, mansoma min rojaba yauman wahidan saqahullahu fi dzalikan nahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja, berapa Bu? 1 hari saja, maka Allah akan memberikan minuman dari sungai itu Bu. Itu 1 hari Bu. Nah panjenengan yang mulai tanggal 1 sampai tanggal 27 kok puasa semuanya, maka insya Allah sungai itu milik panjenengan. Bisa difahami Bu? Bisa nggih? Di bulan Rajab ini Bapak Ibu, selain kita dianjurkan puasa, ada satu peristiwa yang ini nanti dijadikan oleh Allah sebagai pengingat untuk umat-umat selanjutnya. Peristiwa ini maha besar, maha dahsyat, maha luar biasa, maha agung. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa apa Bu? Isra Mi'raj. Kenapa dikatakan Isra Mi'raj? Kenapa peristiwa ini sangat luar biasa? Karena Allah menyebutkan kata-kata yang pertama, kalimat yang pertama, ayat yang pertama, Subhanalladzi asra. Ayat yang didahului dengan kata-kata subhana, apapun itu ibu bapak, itu menunjukkan bagusnya ayat itu, luar biasanya ayat itu, agungnya ayat itu, maka didahului dengan kata-kata subhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya apa Bu? Yang bisa jawab boleh pulang Pak. Ini sekarang Bapak yang bisa jawab boleh pulang Pak. Jangan enggak usah kembali. Ditunggu istrinya di rumah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Artinya, ayo kita hentikan sama-sama nggih. Ayo. 1 2 3. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Allah zat yang maha sami, apa Bu? Mendengar, basir melihat. Jadi kita artikan sama-sama gitu. Kita artikan sama-sama. Peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, ada yang mengatakan ini tidak di bulan Rajab. Ada yang mengatakan ini di bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan ini di bulan Syawal. Jadi ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi yang kita yakini, mayoritas ulama mengatakan peristiwa ini adalah di bulan Rajab, dan itu pada jatuh tanggal 27 Rajab. Kalau tidak salah, kalau masehinya nanti bisa di cross check, tahun 620 Masehi. Berapa Bu? 620 Masehi. Ada yang mengatakan 621 Masehi. Isra ini adalah perjalanan Rasulullah dari mana ke mana? Ayo, dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di mana Bu? Mekah. Masjidil Aqsa ada di mana? Panderman? Oh, Palestina. Ada satu masjid lagi Bu, masjidnya Rasulullah, namanya Masjid Masjid Kuba. Selain itu Bu,
Nabawi, Bu. Nabawi. Ada 3 masjid, Bu. Nggih, yang harus panjenengan. Ini saya katakan harus, Bu. Wajib panjenengan kunjungi, Bu. Wajib panjenengan kunjungi. Bapak, ada 3 masjid yang wajib panjenengan kunjungi. Kenapa ini saya katakan wajib? Karena ini perintah Rasulullah. La tasuddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian berpayah-payahan pergi ke suatu tempat kecuali ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua kata Rasulullah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Nanti saya berharap panjenengan nanti rombongan ke sana nggih, umroh bareng-bareng nggih. Tapi nek saged ojo kabeh, engko nek kabeh lah kampungnya sepi. Ini ketua muslimatnya siapa, Bu? Bu nanti diajak nih, Bu nggih. Ini yang NU, Pak, PCNU sinten? Ada? Oh, Pak RW mawon, Pak RW nanti dikoordinir nggih. Nanti rombongan orang Panderman ke 3 masjid, Bu. Karena ini dianjurkan. Kenapa Bapak Ibu ini sangat dianjurkan? Kenapa Bapak ini sangat dianjurkan? Karena orang yang sholat di 3 masjid ini, Pak, Masya Allah, kalau jenengan pengen tahu pahalanya, Pak, ngiler jenengan. Apa itu pahalanya? Rasulullah mengatakan as-sholatu fil masjidil haram bimi'ati alfi sholatin. Loh, satu sholat, Pak, Bu, di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 sholat di masjid lainnya. Masya Allah. Al-Amanah 1, kalau di sana 100.000, Pak. Wassolatu fi masjidi, kata Rasulullah, dan sholat di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, bi alfi sholatin, pahalanya adalah 1.000 sholat di masjid yang lain, Pak, bandingannya. Loh, enak betul? Wah, nek ngono lah enak, tinggal di sana ya. Monggo jenengan tinggal di sana. Nanti tidurnya di masjid saja, Bu. Saya dulu saya kalau ingat ini, Bu, saya pengen nangis, Bu. Insya Allah pengen nangis. Kasih do. Karena dulu saya ingat, Bu, ya Allah, pas waktu haji pertama itu, Bu, diusir, maksudnya jam 3 malam kami sama mahasiswa, ada 6 mahasiswa itu tidurnya di pelataran Masjid Nabawi. Ketika jam 3 itu lampu kan gelap, Bu, awalnya kan gelap. Ketika dinyalakan, tas, gelagapan, Bu, langsung pembersih, tukang bersih-bersih itu lewat, Bu. Ruh itu artinya pergi, Bu. Saya waktu itu nangis saja, ya Allah, Mae. Pun saya lanjutkan, ini nanti tambah sedih saya. Apa tadi? Sampai mana tadi? Wassolatu fi Baitil Maqdis. Sekarang sholat di Baitil Maqdis bi khamsimi'ati sholatin, 500 sholat dibandingkan dengan tempat yang lain. Tuh, Bu, enak nggih. Kalau di Masjidil Haram tadi berapa, Bu? 100.000. Di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Di Masjid Aqsa berapa? 500. Kalau di musola Amanah berapa? Kira-kira enak mana? Oh, enak di sana. Nah, makanya nanti rombongan. Sabut. Jadi ada 3 masjid yang panjenengan wajib untuk mengunjunginya. Alhamdulillah saya masih 2, Bu. Tinggal Al-Aqsa saja. Nanti saya ikut rombongan jenengan deh. Gratis deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini, Bapak Ibu, dimulai dari setelah Isya. Jadi Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat Isya, beliau iki sing sunat winginane iki. Oh, setelah beliau melaksanakan sholat Isya, beliau layah-layah. Setelah layah-layah, beliau didatangi 3 orang malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikael, yang ketiga adalah malaikat, saya kurang tahu yang satunya. Jadi dalam satu keterangan yang disebutkan malaikat Jibril,
malaikat Mikail, satunya saya kurang tahu. Jadi ada 3 malaikat yang waktu itu mendatangi Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini Bapak Ibu? Dia 3 orang ini, 3 malaikat ini membawa bejana. Tahu bejana nggih? Apa bejana itu? Nek bahasa Panderman timbo. Apa? Timbo. Isinya apa? Water. Apa Bu? Luar biasa. Bukan air sembarangan Bu, bukan air aqua, bukan air apa ini? Air segar, bukan air mineral, tapi air zam-zam. Setelah itu dadah Rasulullah dibelah, dikeluarkan hatinya, kemudian dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di hatinya, kemudian diisi dengan keimanan dan hikmah. Setelah itu Rasulullah SAW didatangkan tunggangan Bu. Namanya apa Bu yang kita kenal? Bu? Buraq. Apa Bu? Buraq. Apa buraq? Pakai kaf apa pakai kaf? Kaf ya. Buraq. Apa itu buraq? Dalam satu riwayat, huwa dabbatun aswadu tawilun fauqal himar wa dunal baghr. Buraq itu Bapak Ibu adalah sebuah tunggangan kendaraan. Ini jangan ilustrasikan piyambak, saya juga tidak tahu apakah ini bentuknya hewan, tapi kita ilustrasikan. Dabatun hewan, abiyadun apa? Abiyadun bahasa Arab abiyadun putih. Kalau hitam sobrek. Aswadun, aswadun. Kalau kuning yellow. Pilih bahasa Inggris ternyata daripada bahasa Arab. Sampai mana tadi? Aswadun, hitam. Apa tadi saya ngomong apa? Dabatun, kendaraan. Abiyatun, putih. Tawilun, tawil, tinggi Bu. Tinggi bahasa Inggrisnya apa? Long itu panjang. Kita tinggi. Kayak numpak niki nggih, apa jenenge elek long gitu kan. Oh, tol, Mas. Bukan tol itu nggih, tol tinggi tol ya. Luar biasa putranya ini. Ibunya ada di sini, Mas. Mana ibunya? Oh, berarti luar biasa berarti. Soleh insyaallah. Tingginya Bu, fauqal himar, tingginya di atas himar. Jadi lebih tinggi daripada himar. Jenengan tahu himar? Tahu? Pernah melihat Bu? Oh, di kebun bin ada himar. Setahu saya tidak ada Bu. Ada kan? Itu zebra Bu. Kenapa tidak ada Bu? Karena tidak bisa hidup, kurang bisa hidup di tropis di Indonesia gitu. Jadi himar itu Bu, keledai, kalau bahasa kita keledai. Oke, keledai. Ini kendaraannya kecil gitu, tapi kekuatannya luar biasa. Dulu himar ini Pak Ibu kalau di Mesir itu dijadikan tunggangan oleh orang yang di belakangnya ada bak yang isinya sampah. Apa Bu? Sampah. Sampahnya itu baknya tidak kecil tapi besar sekali. Tapi subhanallah kekuatan himar ini melebihi kekuatan sapi kerbau dan sebagainya. Tuh. Sini nak, tangannya sini nak, tidak tangannya nak. Sampai mana tadi saya sampai lali gitu. Ini bagaimana Bu, sama ibunya juga tidak apa-apa ya. Bu lanjut ya. Sampai mana tadi saya? Fauqal himar wa dunal baghl. Apa tingginya besarnya itu di bawah baghl. Kalau baghl itu peranakan dari kuda dan himar Bu. Jadi nanti ada namanya baghl, namanya baghl. Jadi buraq itu kendaraan warnanya putih, tingginya lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada baghl. Bisa terbayang nggih? Ya do'u hafirahu nggih, muntaha tarfihi. Jadi dia meletakkan kakinya itu sepanjang pandangan matanya Bu. Misalnya
matanya itu mandangnya ke arah ke wates misalnya, ke kelurahan Wates, maka dia akan langsung ke Wates Bu, shot itu sana. Kalau misalnya pandangannya itu sampai ke Jombang misalnya, itu langsung ke Jombang. Jadi saking ininya, saking cepatnya kendaraan yang namanya bulog itu. Setelah itu Rasulullah SAW dibawa ke Baitul Maqdis. Kemana Bu? Baitul Maqdis. Di sana Rasulullah SAW kemudian diperintahkan untuk mengimami, menjadi imam bagi para nabi yang waktu itu hadir di situ. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dimikrajkan ke langit untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Siapa? Nabi Adam. Ingat Ibu, jarak antara langit 1 dengan langit 2 itu jaraknya 500 tahun tuh. Berapa? 500 tahun. Itu langit 1 ke langit 2. Langit 2 ke langit 3 ini jaraknya sama. 500 ditambah 500 ditambah 500 sampai 7 kali, jumlahnya berapa? Yuk sama hitung dewe nggih. Wis pokoknya panjang sekali. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Ingat-ingat. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Siapa? Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Siapa Bu? Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba diulangi lagi. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga sopo mau? Siapa nak? Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun dulu Bu. Langit keenam langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Coba diulangi lagi nggih, gak cepet nggih. Langit 1, langit 2, langit 3 Yusuf. Langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, langit 4, langit 3, langit 3, langit 2, langit 1, langit 7. Luar biasa gitu. Ini salah satu metode menghafal Al-Quran Bu. Ini diulang-ulang Pun. Setelah itu Rasulullah bertemu dengan di sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Namanya apa Bu? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini Bu, ini kalau di satu riwayat ini pas di atasnya Ka'bah. Di atasnya apa? Ka'bah. Jadi kalau jenengan di atasnya Ka'bah Bu, nandukure iku ya. Mau kapan-kapan munggah nang kono nggih. Lihat ke atas, di sana ada Baitul Ma'mur. Setiap hari itu ada 7.000 malaikat yang tawaf di situ. Ada berapa Bu? 7.000. Ini dalam satu keterangan. Jadi di atasnya Ka'bah itu pas nih, di atasnya Ka'bah itu ada namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari itu ada 70.000 atau 7.000, ada yang mengatakan 700.000 malaikat yang berkeliling di situ. Setelah itu Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendapatkan perintah untuk melaksanakan yang namanya sholat. Yang awalnya berapa? 50 menjadi 5. Kenapa kok menjadi 5? Karena ini sebagaimana saran nasihat Nabi Musa bahwasanya umatmu
Muhammad. Umatmu Muhammad iku umatnya kecil-kecil, umatnya loyo-loyo, umatnya cilik-cilik. Nek kon sholat 50 kali 50 waktu itu kira-kira kuat apa tidak, Bu? Pak, kira-kira kuat apa tidak, Pak? Nggak kuat, Pak. Wong 5 waktu saja kita masih bolong-bolong, betul nggih? 5 waktu saja kita masih aras-arasan, apalagi 50 kali. Setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW ini diperlihatkan dengan berbagai gambaran perbuatan manusia nanti ketika di akhirat, Bu. Jadi panjenengan yang melakukan kegiatan A, berbuat A, itu nanti di akhirat akan dibalas, Bu, dengan perbuatan A. Ini banyak sekali riwayat yang menceritakan itu. Di antaranya Rasulullah diperlihatkan dengan satu kaum yang itu tukradu syafahum bimaqarida minnar. Ada sekelompok kaum yang lidahnya digunting dengan gunting neraka, Bu. Digunting dengan gunting neraka. Kemudian Rasulullah SAW heran, oh ini digunting tumbuh lagi, digunting tumbuh lagi, digunting lagi, tumbuh lagi. Rasulullah pun heran dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa itu? Jibril kemudian menjawab, hum khutba'u ummatika ya'muruna nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka, wahai Muhammad, adalah khutba'u, orang yang ahli pidato, orang yang ahli mau'idhah hasanah, orang yang ahli memberikan nasihat, Bapak Ibu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yansawna anfusahum. Mereka memerintahkan kepada kebaikan, tapi mereka tidak melakukannya. Kalau bahasa orang Panderman, yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya Bapak Ibu, kayak saya ini, Bu, yang hari ini saya sebenarnya deg-degan, Bu. Saya ini deg-degan sekali. Kenapa? Karena saya takut apa yang saya sampaikan ini tidak bisa saya lakukan, tidak bisa saya kerjakan. Kenapa? Kalau ini terjadi, saya nanti di akhirat akan dipotong lidah saya, Bu. Tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi. Saged difahami ya? Pun. Yang kedua Bapak Ibu, Rasulullah SAW diperlihatkan dengan satu kaum, Bu. Lahum masyafiru kama syafiril ibil. Kaum itu Bapak Ibu punya bibirnya seperti bibir unta. Bibirnya seperti bibir unta. Bibir unta itu bagaimana? Dower nggih. Bibirnya seperti bibir unta. Kemudian waqad wukila bihim man ya'khudhu bi masyafirihim. Ada salah satu kaum itu yang menapa niki saiki? Menarik lidahnya, ya. Kemudian summa yaj'alu fi afwahihim sakhran minan nar fayakhruju min asafihim. Kemudian ketika ditarik maka disoi dengan sakhr, dengan pasir dari neraka. Ketika ini disoi, kakinya umum. Kakinya apa, Bu? Umum. Jadi ada orang, Ibu, ada kaum yang bibirnya itu seperti bibir unta, kemudian ditarik oleh salah satu kawannya, kemudian sama kawannya itu disoi sakhr atau ditumpahkan pasir dari neraka, yang ketika ditumpahkan ini kakinya umum. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Jibril kemudian menjawab, humul ladina ya'kuluna amwal yatama zulman. Mereka, wahai Muhammad, adalah orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Di sini ada yang menyantuni anak yatim, Bu. Misalkan ada yang punya apa ini? Ngomongan anak yatim. Ada, Bu? Ada nggih? Panjenengan, Ibu? Ada nggih, Bu? Nggih. Kalau ini bisa kita jalankan dengan baik, Bu, maka jenengan nanti bersama Rasul seperti ini. Ana wa kafilul yatimi hakata. Saya ini bersama orang yang menanggung anak yatim seperti ini. Jadi bersandingan dengan Rasulullah. Tapi kalau kita memakan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara semena-mena,
yang seharusnya haknya itu diberikan kepada dia, tapi kita gunakan, maka nanti kita di akhirat bibir kita ini seperti bibirnya unta, kemudian bibir kita ini dituangkan pasir dari neraka, yang ketika ini dituangkan maka kaki kita jadi umum. Jadi apa Bapak Ibu? Umum. Pun setelah itu Rasulullah SAW diperlihatkan dengan satu kaum. Tiba-tiba Bapak Ibu, di atasnya itu ada ra'dun. Apa ra'dun? Halilintar. Halilintar itu apa? Petir sama halilintar beda enggak? Sama enggak ya? Ini beda nama aja ya. Wabarkun dan kilat. Waradun waswa'iku dan guntur, Bu. Jadi di atasnya Rasulullah itu ada halilintar, ada guntur, ada kilat, Bu. Kemudian Rasulullah SAW wa ataitu ala qaumin butunuhum kal buyuti fiha al hayat tura min khariji butunihim. Jadi Rasulullah didatangkan ketika di atasnya ada petir, ada guntur, ada kilat, ada halilintar. Kemudian Rasulullah didatangkan dengan satu kaum, yang di kaum itu perutnya Ibu penuh dengan ular, penuh dengan ular. Jadi bisa dilihat dari luar. Kemudian Rasulullah tanya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Kemudian Jibril mengatakan, akalatul riba, mereka itu adalah orang yang suka makan riba. Riba itu apa Bapak Ibu? Rentenir. Misalkan jenengan ngutangi tonggone 100.000, kemudian jenengan bilang ke tonggonya, yuk jenengan kembalikan 100.000 ini jadi 120.000, maka yang 20.000 itu adalah ada enggak di sini orangnya? Ada betul? Tidak ada nggih di sana. Atau Ibu, yuk saya utangin jenengan 200.000 selama 1 minggu loh yuk, kok kembalikan lagi 1 minggu. Kalau lewat 1 minggu yuk jenengan tambahin 50.000, berarti jadi 120.000. Yang 50.000 itu namanya riba. Saya dipahami nggih? Ada enggak orangnya di sini? Ada, Bu. Makanya hati-hati, Bu. Atau sekarang yang lagi ngetren pinjul. Pinjul, Bu, hati-hati dengan pinjul, Bu, nggih. Semepet-mepetnya jenengan nek saged jangan hutang. Jangan apa, Bu? Jangan hutang, nggih. Kalau jenengan seorang ASN, PNS, jangan ini kebanyakan digadekan, nggih. Iku buanter iku mangke. Nek saged jangan hutang nggih, Bu, nggih. Hindari yang namanya hutang, Bu. Saestu. Insyaallah orang Pademan tidak ada yang punya hutang nggih. Tapi kalau jenengan ndak kepepet, Bu, mepet nggih. Kepepet darurat, maka jangan hutang, nek saged pinjam saja, Bu. Ini nanti saya kasih tahu orang yang suka meminjami, Bu, nanti ada gambaran di akhirat, Bu. Orang yang suka meminjami itu nanti ada gambaran di akhirat. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Saged nggih Bu nggih, nek saged ampun hutang. Nek jenengan punya hutang segera disaur. Nek gak punya segera disaur, nek gak punya ya segera disaur, Bu. Karena hutang ini nanti yang akan menghambat panjenengan. Karena Rasulullah SAW tidak mau mensolati jenazah yang di situ punya hutang. Karena itu hakul adami, Bon. Setelah itu Rasulullah SAW tersenyum, Bu. Kenapa Rasulullah tersenyum? Beliau mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, syamamtu raihatan thayyibah. Wahai Jibril, aku mencium bau yang sangat harum. Aku mencium bau yang sangat harum. Ini seperti baunya ibu-ibu muslimat yang ada di musola amanah. Baunya tidak enak. Boten, baunya harum. Boten, Bu, maksudnya ini. Kemudian Rasulullah heran, ya Jibril, marihu hadza, mahadirih at-thayyibah atau mahadirih at-thayyibah. Wahai Jibril, ini bau wangi apa itu? Kemudian Jibril menjawab, hadza rihu qabri masyitah
wa banatiha wa zawjiha. Ini wahai Muhammad adalah bau harumnya Sayyidah Masyitah, anaknya, anak-anaknya dan suaminya. Ibu bapak mungkin panjenengan pernah dengar kisah Masyitah. Bagaimana itu? Masih ingat? Siapa Masyitah? Tukang susur? Oh, tukang sisir, Bu. Bukan tukang susur, Bu. Tukang sisirnya Raja Fir'aun. Waktu mensisir putrinya Raja Fir'aun, dulu pernah kenal nggih, Bu? Kenalan nggih sama Masyitah? Oh, Masyitah tetangga saya itu. Ternyata mistonnya, sisirnya itu jatuh. Setelah jatuh, Masyitah menyebut asma Allah. Kemudian anak dari Fir'aun ini heran, loh apa yang kau sebut wahai Masyitah? Kemudian Masyitah mengatakan, aku menyebut asma Allah. Kemudian tanya lagi, siapa itu Allah? Allah adalah Tuhanku, Tuhan yang tidak beranak dan tidak beribu, Tuhan yang menguasai alam, Tuhan semesta alam. Loh, bukanlah Tuhanmu itu adalah ayahku, kataan, bukan. Kemudian ini diceritakan sama ayahnya yang bernama sinten? Fir'aun. Sudah pernah ketemu Fir'aun? Nanti jangan ke Mesir, Bu. Ada Fir'aun di sana. Ada Mami, the Mami. Nanti rombongan ke sana ya. Itu dalam satu riwayat itu diabadikan, Bu. Sampai sekarang ada ya. Di museum di Mathaf Nil. Saya pernah lihat itu, Bu. Itu Masya Allah orangnya orangnya ganteng, Bu. Fir'aun itu ganteng, panjang, Pak. Kurus panjang. Itu dimasukkan di lemari kaca, jadi jenengan bisa lihat di atasnya. Tapi nek melbu bayar. Apa, Bu? Kira-kira jenengan mau ndak bayar? Lumayan mahal, Bu, 100 pon. 100 pon itu kalau di sini dikeluskan sekitar 300.000. Nonton Fir'aun tok ngene tok. Mau mboten? Pun. Nah, setelah itu sama Fir'aun diperintahkan untuk kembali, tapi apa kata Masyitah? Tidak mau, Bu. Kemudian Fir'aun, singkat cerita, menyiapkan satu tungku kuali dari tembaga yang kemudian diisi dengan minyak minyak goreng. Kemudian Masyitah dimasukkan ke dalam minyak itu. Saat itu sebenarnya Masyitah ragu, Bu. Bukan ragu terhadap keimanan dirinya, tetapi melihat bayinya, Bu. Melihat putrinya, melihat putranya. Kemudian qadarullah, kehendak Allah, putranya berkata, wahai ibuku, janganlah engkau takut akan keimananmu, teguhlah keimananmu, yakinlah bahwasanya Allah akan menolong kita. Akhirnya dengan semangat yang diberikan oleh anak, Masyitah kemudian masuk ke dalam penggorengan itu bersama anaknya, kemudian bersama suaminya, tiga-tiganya meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Kira-kira ibu panjenengan sanggup enggak seperti ini? Aduh, sanggup enggak ibu? Kira-kira ibu kalau datang orang ke sini, ya misalnya jenengan dikasih Alphard dengan catatan harus keluar dari Islam, jenengan pilih yang mana, Bu? Gak mau ya? Saya itu Alphard loh, Bu. Nanti nggak bisa, kalau agama lain selain Islam nanti nggak bisa masuk surga. Oh betul, agama selain Islam nanti tidak bisa masuk surga. Ini ibunya mana ini? Luar biasa. Oh itu ibunya. Ibu nggak mau ibu, nggak mau ibu. Jangan sekali-kali iman ini lenyap, Ibu. Coba kita lihat, Ibu, para sahabat, para salafun saleh dalam mempertahankan iman ini sungguh luar biasa. Kita mengenal namanya Sayyid Bilal bin Rabah. Siapa itu Bilal? Siapa, Bapak? Siapa Bilal, Bapak? Bapak? Tukang adzan. Jangan tukang adzan gitu ya. Muadzinnya tukang adzan. Muadzinnya Rasulullah, Bu. Ketika beliau mengumandangkan keimanannya, beliau kemudian disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Apa yang terjadi? Beliau diterlentangkan tanpa baju di padang pasir yang penuh dengan terik.
tubuhnya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan, tidak diberi minum selama berhari-hari, berbulan-bulan agar dia keluar dari Islam. Tapi apa yang dikatakan saat itu, beliau hanya mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Kita lihat lagi Bapak Ibu, nanti kita bandingkan dengan iman kita Pak Bu. Saya Sumaiyah punya suami namanya Yasir. Yasir punya istri namanya Sumaiyah. Dua-duanya ini adalah seorang budak. Tatkala mengumandangkan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Dua-duanya Bu disiksa, diadab oleh orang kafir. Apa bentuk adabnya? Yang pertama, Yasir Bu, tangan kanannya ditali, kaki kanannya ditali, kemudian tali ini diikatkan dengan seekor kuda yang besar, kaki kirinya ditali, tangan kirinya juga ditali, jadi sama-sama ditali Bu. Kemudian sekali tepuk, tubuhnya terbelah menjadi dua. Saat itu yang dikatakan cuma satu, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Istrinya Bu namanya Sumaiyah Bu, itu juga diadab oleh orang kafir, diadab oleh orang Quraisy saat itu. Apa bentuk adabnya? Mohon maaf, dia ditombak, kemaluannya tembus belakang Bu. Saat itu dia mengerang kesakitan yang luar biasa, tapi yang dikatakan cuma satu, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Makanya Ibu, makanya Bapak, orang pertama kali, laki-laki pertama kali yang mati syahid adalah Yasir. Ingat-ingat, nanti keluar ujian nasional. Orang laki-laki pertama, awalu syahidin fil Islam, orang laki-laki pertama yang mati syahid itu adalah Yasir. Siapa Pak? Yasir. Wa awalu syahidatin fil Islam, orang perempuan yang mati syahid pertama kali dalam Islam adalah Sumaiyah. Ketika ini terdengar oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, Usbur ya ala Yasir, Usbur ya ala Yasir, fa inna ma'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah untukmu adalah surga. Sakit Bu, banyak Bu. Hari ini Ibu, Bapak, musola gede, karpetnya tebal-tebal, masjidnya bagus-bagus, ustadznya banyak. Tiap hari jenengan bisa berinteraksi dengan gadget jenengan, dengan handphone jenengan bisa mengakses kajian-kajian keislaman, ustadz-ustadz banyak. Kalau ini semua Bapak Ibu tidak menambah keimanan kita kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah akan mengingatkan kita? Kalau ini semua tidak menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun Bapak nggih. Sampai jam pinten saya Pak? Oh, sampai jam 12. Jangan Bu. Ini saya sampai jam berapa ini? Sampai jam? Sampun nggih? Terakhir nggih Bu nggih. Ini penting. Gambaran selanjutnya Bapak Ibu. Ada seorang wanita, digantung lidahnya. Jadi lidahnya itu digantung Bu. Ini gambaran. Kemudian tangannya dikeluarkan dari punggungnya. Tangannya dikeluarkan dari punggungnya. Jadi dijantul gitu, tapi pakai lidahnya gitu. Kemudian Rasulullah SAW heran dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa wanita itu? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah wanita, istri yang suka menyakiti hati suaminya. Hati-hati Bu ya. Jadi jenengan kalau menyakiti hati suaminya dengan perkataan Bu, nanti di akhirat dijantul Bu lidahnya, karena suka menyakiti hati suaminya. Jangan pernah menyakiti hati suami panjenengan Ibu, sejelek-jeleknya suami jenengan.
anggaplah dia pangeran untuk panjenengan nggih. Jangan melihat suami tetangga, Bu, tapi lihatlah suami jenengan. Yakinlah bahwa suami jenengan itu adalah orang yang diberikan oleh Allah, orang yang terbaik untuk panjenengan. Saya senantiasa mengingatkan Ibu, yakinlah dengan satu ayat, bahasanya di antara tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan berpasang-pasangan. Perkawinan itu adalah tanda kebesaran Allah. Suami itu adalah ayat Allah. Ingat, suami itu adalah ayat Allah. Istri itu adalah ayat Allah. Yang mengatakan ayat bukan saya loh, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara ayat-ayat Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Suami ayat Allah, istri ayat Allah. Kalau suami tahu bahwasanya istri itu adalah ayat Allah, saya yakin Ibu, tidak akan ada suami yang akan memukul istrinya, tidak akan ada suami yang akan menendang istrinya, tidak akan ada suami yang melakukan KDRT kepada istrinya. Kenapa? Karena suaminya tahu bahwasanya istrinya itu adalah ayat Allah. Begitu juga sebaliknya Bapak, kalau istri kita itu tahu kalau jenengan itu adalah ayat Allah, saya yakin tidak akan ada istri yang akan durhaka kepada suaminya, tidak akan ada istri yang akan bermaksiat kepada suaminya. Kenapa? Karena istri tahu bahwasanya suaminya itu adalah ayat Allah. Makanya nanti kalau ada masalah Ibu saling mengingatkan ya. Setelah ini nanti kalau ada masalah rumah tangga ingatkan, kalau jangan ada masalah dengan suami ingatkan, ya aku ayat Allah loh ya, jangan macam-macam loh ya. Sama dengan suaminya, kalau ada masalah dengan istrinya ingatkan, aku kata Pak Ustadz, aku ayat Allah, jangan macam-macam loh. Kalau ini semua kita lakukan Bu, saya yakin tidak akan ada suami yang akan durhaka pada istrinya, tidak akan ada suami yang akan mukul istrinya, tidak akan ada istri yang akan bermaksiat kepada suaminya. Bisa difahami nih Bapak Ibu ya? Sambut Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali, karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهدى السبل